Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi MTS Ulumiyah kelas 7A dan 7B. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka lagi meskipun masih dalam keadaan pandemi corona dan tatap muka kita tidak bisa secara langsung tapi melalui daring atau melalui video. Jadi tetap semangat ya, jangan kasih kendor ya, jangan kasih kendor semangat kalian ya. Untuk itu sebelum memasuki materi, mari kita bersama-sama berdoa membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya, semoga setelah membaca doa tadi, nanti kita ke depan membahas materi diberi kemudahan dan kalian bisa menerima ilmu dari Pak Dain, menerima materi dari Pak Dain dengan cepat ya, dengan cepat dan kalian bisa memahaminya ya. Yaitu buka modul kalian lanjutan yang kemarin kita membahas macam-macam kebutuhan ya, ada kebutuhan primer, sekunder, tersier, ada kebutuhan menurut wujudnya, ada kebutuhan material, ada kebutuhan spiritual, ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Yang akan kita bahas saat ini adalah alat pemenuhan kebutuhan atau alat pemuas kebutuhan. Ada alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan itu apa saja? Ya, kita butuh makan. Berarti alat pemuas kebutuhannya apa? Makan. Kita butuh minum. Kita haus, kita butuh minum. Alat pemuas kebutuhannya berarti air minum. Kita kedinginan. Di cuaca yang dingin kita kedinginan. Alat pemuas kebutuhannya berarti berupa baju yang tebal. Kita mau sholat. Berarti alat pemuas kebutuhannya berarti sarung, ruko, peci, baju yang bersih. Itulah alat pemuas kebutuhan. Tapi alat pemuas kebutuhan itu ada banyak sekali. Tadi yang Pak Den sebutkan adalah sedikit contohnya ya. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan kelangkaannya. Ada barang ekonomi, barang bebas, dan barang ilit. Ya. Apa itu barang ekonomi? Ya. Barang ekonomi merupakan barang yang dibutuhkan jumlahnya terbatas namun permintaannya banyak. Contohnya makanan, minuman, pakaian, televisi itu adalah barang ekonomi. Ya. Barangnya terbatas tapi yang membutuhkan banyak. Itu barang ekonomi. Ya, jadi pemenuhan kebutuhannya banyak kebutuhannya banyak tapi pemenuhannya terbatas. Itu barang ekonomi. Barang bebas adalah alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya melimpah dan untuk mendapatkannya tidak perlu pengorbanan. Contohnya kalau barang bebas itu ya sinar matahari, angin, ya udara, itu adalah barang bebas. Jumlahnya banyak. Dan kita untuk mendapatkannya tanpa perlu pengorbanan. Kita butuh sinar matahari, tinggal keluar pondok, keluar rumah, kita berjemur. Sudah. Kita butuh oksigen, setiap hari sudah kita hirup. Itu adalah barang bebas. Air, ya air itu juga termasuk barang bebas. Kalau airnya di sungai, di laut. Tapi kalau airnya di galon ya beli, ya itu beda lagi. Kalau air yang dikemas di galon berarti barang ekonomi. Kalau air yang ada di laut, ada di sungai, itu berarti barang bebas, ya. Ada barang ilit. Barang ilit yaitu adalah benda yang jumlahnya kelebihan sehingga dapat membahayakan dan mendatangkan bencana. Barang ilit atau alat pemuas kebutuhan yang ilit itu kalau berlebihan akan menimbulkan bencana dan tidak baik kalau jumlahnya berlebihan. Kita butuh api untuk memasak,
Tapi kalau apinya besar, berarti akan kebakaran. Kita butuh air untuk minum, untuk mandi, untuk memasak, untuk mencuci baju, untuk mencuci piring. Tapi kalau jumlahnya banyak, menjadi banjir. Itu adalah barang ilir. Barang yang kalau sedikit itu sangat bermanfaat, tapi kalau banyak itu bisa menjadi bencana. Itu dinamakan barang ilir. Ya. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaannya. Ada barang konsumsi, ada barang produksi. Ya. Ada dua, ada barang konsumsi dan ada barang produksi. Apa itu barang konsumsi? Barang konsumsi adalah barang-barang yang dapat digunakan ya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya barang konsumsi itu nasi, sepeda motor. Dan motor itu juga konsumsi karena kita menggunakannya. Konsumsi itu tidak hanya memakan, tetapi menggunakan itu juga dinamakan konsumsi. Mengurangi nilai guna itu juga dinamakan konsumsi. Ya, mengurangi nilai guna, mengurangi nilai massa itu juga dinamakan barang konsumsi. Contohnya mengurangi nilai massa itu, contoh si A membeli sepeda motor baru dari dealer, belum dipakai, ya, baru nyampe rumah belum dipakai, ternyata dia tidak puas, ya, akhirnya dijual lagi pada orang. Itu sudah mengurangi nilai massa, yang awalnya masa baru menjadi masa second atau bekas. Harganya masih sama apa tidak? Sudah berbeda. Itu adalah contoh mengurangi nilai massa. Kalau mengurangi nilai guna, contohnya sepeda motor beli dari dealer, ada spionnya 2, bannya sudah standar, akhirnya spion itu dilepas, bannya diganti. Itu berarti mengurangi nilai guna. Itu juga dinamakan konsumsi. Ya, televisi, kalian melihat televisi itu berarti kalian juga menggunakan televisi. Mengkonsumsi televisi bukan berarti memakan, tetapi menggunakannya, melihatnya, memanfaatkannya. Itu dinamakan konsumsi. Kita memakai peci, apa kita harus memakan peci? Tidak. Kita menggunakan peci, berarti kita dinamakan kita mengkonsumsi barang berupa peci, tetapi mengkonsumsinya dengan cara menggunakan peci, tidak harus dimakan. Ya, yang namanya konsumsi itu tidak harus dimakan. Ya, memakan, menggunakan, mengurangi nilai guna, mengurangi nilai massa, itu dinamakan kegiatan konsumsi. Ya, ingat-ingat ya, ingat-ingat. Tadi yang dikatakan Pak Dain, mengurangi nilai massa tadi, barang yang baru kita beli, akhirnya kita jual lagi, masa baru menjadi masa second atau masa bekas. Mengurangi nilai barang tadi, barang yang awalnya, tadi contoh sepeda motor ada spion 2, kita lepas, berarti kita mengurangi nilai guna. Nilai guna apa? Nilai guna spion kita lepas dari sepeda motor yang awalnya berkendara melihat belakang, tidak harus tengok, tetapi cukup melihat spion. Akhirnya nilai guna spion kalian lepas. Ya, akhirnya kalian kalau mau lewat atau kalau mau nyebrang harus tengok. Itu juga membahayakan. Ya, karena tengok tidak tahu di depannya ada kendaraan. Tetapi kalau ada spion, kita hanya melihat spion tersebut dan mata kita bisa melirik ke depan, itu kita semangat, kita selamat, ya. Jadi itu juga mengurangi nilai guna, ya. Yang awalnya ada spion dilepas, terus lagi mengurangi nilai guna lagi, contohnya banyak sekali, ya. Biasanya ini sering putra, ya. Anak-anak putra itu biasa sering seperti ini. Biasanya bolpen, ya, ballpoint itu ada tutupnya diganti atau dirubah
rubah sedemikian rupa, itu juga mengurangi nilai guna. Atau tempat ballpointnya diambil, tinggal mensinya saja, tinggal isi mensinya saja yang dipakai, itu putra sering ya, itu juga mengurangi nilai guna ya. Yang seharusnya memegang pulpen itu dengan enak, ukurannya pas, tinggal isi isi mensinya kecil itu ya, itu juga mengurangi nilai guna. Banyak sekali contohnya ya. Yang selanjutnya adalah barang produksi. Barang produksi adalah barang yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang kebutuhan manusia. Contohnya barang produksi adalah mesin yang dipakai untuk membuat. Contohnya mau membuat baju, membuat kain, harus ada alat tenun. Setelah ditenun, ya setelah dari alat tenun jadi lembaran-lembaran kain. Mau dibuat baju harus melewati alat jahit atau mesin jahit. Itu dinamakan barang produksi. Barang produksi berarti barang yang dipakai untuk menghasilkan sebuah produk. Barang yang dihasilkan untuk membuat sebuah produk. Ya, itu disebut barang produksi. Mau memasak. Ya, mau memasak. Barang produksinya apa? Ya tadi ada kompor, ada dandang atau magicom. Itu adalah barang produksi. Berarti barang produksinya apa? Kompor, dandang atau magicom. Kita mau membuat apa contohnya? Mau membuat beras. Barang produksinya apa? Ya, selepan. Barang produksinya dari gabah diselep. Berarti barang produksinya berupa selepan. Ada banyak sekali contoh barang-barang produksi. Intinya barang produksi adalah tadi apa? Ya, barang yang digunakan untuk menghasilkan sebuah barang atau alat yang dihasilkan ya, yang digunakan untuk menghasilkan barang. Mau membuat meja kursi, barang produksinya berupa gergaji, pasah, tatah, paku, itu adalah barang produksinya. Ya, tuh. Jadi itu harus kalian ingat-ingat dan belajar yang serius, yang sungguh-sungguh. C. Barang berdasarkan proses produksinya. Barang berdasarkan proses produksinya. Ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Ya, ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Contohnya barang mentah itu kayu yang baru ditebang, itu barang mentah. Terus kayu nyampe di tukang kayu dibuat meja itu bisa dikatakan barang setengah jadi. Terus meja dibeli oleh pengrajin ukir ya. Di pengrajin ukir, barang diukir, meja tadi diukir menjadi sedemikian rupa, menjadi bagus, menjadi meja ukir, ditambahi kaca menjadi toilet ukir. Toilet itu tempat atau alat untuk berkaca seorang cewek. Biasanya disebut toilet ya. Diukir itu menjadi barang jadi ya. Ada lagi contohnya dari kebun karet, hanya getah karet. Getah karet itu adalah barang setengah jadi atau barang mentah. Maaf, getah karet itu adalah barang mentah yang baru diambil dari pohon karet. Ada getah karet. Getah karet dikatakan barang mentah. Terus sampai di perusahaan ya, sampai di perusahaan apa, getah karet tadi dibuat ban ya, dibuat ban adalah barang setengah jadi. Ban dijual lagi di pabrik mobil, ban dipasang di mobil, berarti ban tadi menjadi barang jadi. Itu banyak sekali ya. Contoh lagi kapas ya, kapas itu barang setengah jadi ya. Kapas adalah barang mentah. Terus
sampai di tukang tenun atau penenun ya. Kapas tadi ditenun menjadi lembaran-lembaran kain ya. Lembaran kain berarti barang setengah jadi. Terus kain tadi sampai dipenjahit. Setelah nyampe penjahit, dari lembaran-lembaran kain tadi menjadi baju, menjadi sarung, menjadi ruko, menjadi celana dan lain sebagainya, menjadi kerudung, berarti menjadi barang jadi. Ya, itu adalah apa? Barang berdasarkan proses produksinya ya. Cukup itu dari Pak Dain ya. Jangan lupa belajar, jangan lupa sering-sering membaca ya. Jangan lupa untuk selalu aktif belajar. Ya, cukup itu pesan Pak Dain ya. Tetap semangat. Ya, tetap semangat. Kalau pas mendengarkan video jangan ngantuk. Ya. Sekian, wawal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.